saya Leni Frida Noviana, mahasiswa PBG Prajabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, akan mempresentasikan tentang Filosofi Pendidikan Indonesia, Koneksi Antar Materi Topik 3. Selamat mendengarkan. Kebineka Tunggal Ikaan Indonesia. Kebineka Tunggal Ikaan merupakan identitas khas dari manusia Indonesia. Oleh sebabnya, pastilah terdapat banyak sekali perbedaan di setiap daerah, termasuk juga dalam hal pendidikan. Di dalam pendidikan, Kebineka Tunggal Ikaan atau perbedaan bagaikan dua mata pisau yang dapat memberikan dampak positif dan negatif sekaligus. Dengan adanya perbedaan, dapat menjadi ciri khas serta identitas bangsa yang dapat dibanggakan. Namun, dengan adanya perbedaan yang tidak diimbangi dengan kesadaran pendidik untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, maka pendidikan yang dilakukan akan membelenggu. Lalu, apa itu pendidikan yang membelenggu? Pada topik 1, kita telah mempelajari tentang pendidikan yang membelenggu, di mana dengan adanya perbedaan pada setiap individu, jika pendidikan dilaksanakan tanpa memperhatikan adanya perbedaan dan kebutuhan setiap individu, maka pendidikan yang dilaksanakan tentunya tidak akan memiliki makna bagi peserta didik. Oleh karenanya, kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengemas pembelajaran menjadi pembelajaran yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menuntun serta menitik beratkan perubahan secara menyeluruh, lahir dan batin, berdasarkan kodrat alami dan kodrat zaman setiap individu yang telah dibahas pada topik 2. Sekarang, mari kita ingat tentang topik 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Guru tidak bisa menghapus sifat dasar yang telah dimiliki oleh peserta didik. Namun, yang bisa kita lakukan sebagai pendidik hanyalah menunjukkan, membimbing, serta menuntun peserta didik agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Selain pandangan dari Ki Hajar Dewantara, juga terdapat pandangan sosio-antropologi tentang pendidikan, di mana menurut pandangan sosio-antropologi, pendidikan tidak dapat terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Pendidikan hanya dapat berlangsung dan terlaksana dalam hubungan antar manusia di dalam suatu masyarakat tertentu. Lalu, peran kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menyesuaikan pendidikan saat ini dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan kita mampu untuk menempatkan serta menyesuaikan diri, diharapkan pendidikan yang kita lakukan akan menjadi pendidikan yang harmonis dan sejalan dengan kebudayaan serta menjadi pendidikan yang memerdekakan. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat membantu kalian semua. Terima kasih.